Pertimbangan manusia itu jangan jadi ukuran. Jangan jadi parameter untuk kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pertimbangannya harus pertimbangan Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Syekh Nawawi, kalau sudah ngerti petanya syariat, thariqat, hakikat, sekarang saatnya melakukan perjalanan di dunia sufi, menempuh jalan sufi. Ini nanti Syekh Nawawi dalam Salalim Al-Fudhola memberi 9 wasiat yang harus diperhatikan oleh mereka yang berminat untuk menempuh jalan batin. Mari kita lihat satu-satu yang 9 ini. Siapa tahu bermanfaat untuk kita. Karena kalau mau diteliti, banyak problem-problem hidup kita itu bukan karena dimensi lahiriahnya yang kacau, tapi semuanya berawal dari batin kita yang tidak tergarap serius. Maka tema-tema sufi seperti yang kita bahas malam hari ini menurut saya penting untuk membawa harmoni dan kestabilan dari banyak kekacauan-kekacauan yang terjadi di sekeliling kita hari ini. Nah, yang pertama harus ditempuh oleh siapapun yang berminat menggarap batinnya adalah taubat. Taubat ini tema yang dibahas oleh hampir semua sufi dan merupakan gerbang pertama yang harus dilalui oleh para salikin yang berjalan di jalan sufi. Taubat itu berarti sadar bahwa dirinya punya banyak salah, banyak dosa. Setelah sadar, memohon ampun kepada Allah. Setelah mohon ampun, niat secara sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian yang keempat, kalau itu menyangkut haknya orang lain yang kita langgar atau kita ambil, maka dalam ranah taubat harus kita kembalikan hak orang lain itu. Jadi taubat itu variabelnya 4, ada penyesalan, ada mohon ampun, ada niat yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulang, dan ada mengembalikan hak orang lain kalau ada yang terambil atau terikut. Kalau menyesal mungkin agak mudah, karena kita juga sering menyesal kalau melakukan dosa. Mohon ampun ya dengan mengucapkan istighfar pada Allah di banyak kesempatan. Nah, yang ketiga ini yang agak berat. Niat dan berusaha sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Kadang-kadang niat untuk tidak mengulangi saja kita ini ragu-ragu. Apa bisa ya Pak, saya tidak ngulang lagi. Melihat watak saya kok ya susah. Kalau niat saja tidak berani, ya tobatnya jadinya tidak utuh, tidak taubatan nasuha. Harus berani niat. Saya niat Pak untuk mati-matian biar dosa ini tidak terulang lagi. Ya bahwa mungkin nanti kepeleset lagi, semoga tidak karena disengaja. Karena kalau disengaja kan sejak tadi sudah menguatkan tekad. Kalau sejak awal tidak berani jamin
akan tidak mengulangi lagi, ya namanya tidak jadi tobat. Tobat itu berjanji tidak mengulangi lagi. Jadi menyesal, minta ampun, niat tidak mengulangi lagi dan mengembalikan haknya orang lain. Jalan pertama, sebelum semua kualifikasi yang lain kita jalankan, ini harus beres dulu. Taubat. Kalau sudah taubat, jalan sufi yang kedua. Ridho dengan pemberian Allah yang kita sebut dengan istilah qanaah. Jadi qanaah ini kondisi jiwa kita yang menerima apapun pemberian dan keputusan Allah terhadap diri kita. Ini namanya qanaah. Ciri paling mudah jiwa kita itu jiwa qanaah atau tidak. Orang qanaah itu biasanya tidak banyak mengeluh, tidak banyak komplain, tidak banyak protes tentang situasi dan kondisi yang dia dapatkan, yang dia hadapi. Apapun yang menimpa dianggap sebagai anugerah ketetapan dari Allah. Nah, itu kalau kita nyampe punya jiwa semacam ini, berarti kita sudah punya jiwa qanaah. Menerima apapun keputusan Allah. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah komplain, tidak mudah protes. Ridho. Nah, ini jalan kedua. Termasuk qanaah juga lebih memilih hal-hal, perkara-perkara, tindakan-tindakan yang utama dibandingkan yang tidak utama, meskipun seandainya yang tidak utama ini boleh secara syariat. Tidak lagi levelnya halal haram, tapi levelnya sudah utama, tidak utama. Tidak utama itu boleh, cuma tidak utama, tidak kualitas nomor satu. Perbuatan kualitas nomor satu itu perbuatan utama. Kita dipukul orang itu boleh kalau ingin balas. Kalau dalam agama namanya qisas. Secara syariat membalas sesuai kadar perbuatan itu boleh, tapi ada yang lebih utama apa? Memaafkan. Orang yang jiwanya qanaah itu yang dipilih yang memaafkan ini loh. Cirinya apa, Pak? Perbuatan itu utama atau tidak utama? Kalau Syekh Nawawi di situ menyebut perbuatan itu utama kalau dia berhubungan dengan kebutuhan kita, kemenangan kita, kebahagiaan kita di akhirat. Jadi kalau ada dua hal, yang ini manfaat untuk dunia, tapi kalau yang ini kita ambil manfaatnya untuk akhirat. Biasanya perkara yang lebih utama itu yang untuk akhirat ini. Dunia kalah sebentar tidak apa-apa. Berapa sih panjangnya umur kita di dunia? Kita sulit di dunia sebentar tidak masalah. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhirat jauh lebih utama. Jadi jalan sufi yang kedua adalah pembentukan jiwa yang qanaah. Ridolah, terimalah semua keputusan Allah. Pilihlah hal-hal dan tindakan yang utama. Ini jalan yang kedua. Jalan yang ketiga yang harus kita tempuh sebagai seorang sufi adalah zuhud. Zuhud ini seperti qanaah, kondisi jiwa. Kalau zuhud, orang yang jiwanya zuhud ini orang yang Allah nomor satu dalam hidupnya. Dunia dan seisinya rankingnya di bawah Allah.
Tidak mungkin orang yang zuhud ini menukar kedekatannya dengan Allah dengan hal-hal yang duniawi, dengan hal-hal yang tidak penting. Jadi orang zuhud itu kalau definisinya Syekh Nawawi, orang yang mampu meninggalkan segala sesuatu yang membuat dirinya lalai dari Allah. Ini juga mirip dengan qanaah tadi. Jiwa seorang zuhud itu jiwa yang siap menderita, siap mendapat apa saja, asal tidak jauh, tidak kehilangan Allah. Katanya Syekh Nawawi cirinya 3. Orang yang jiwanya zuhud itu yang pertama orang yang tidak bahagia hanya karena memiliki dan tidak bersedih hanya karena kehilangan. Maksudnya apa? Orang yang zuhud itu dapat sesuatu itu juga tidak gembira-gembira amat, kehilangan sesuatu juga tidak sedih-sedih amat. Tidak merasa sangat kehilangan sehingga depresi, stres, dan juga tidak merasa sangat senang mendapatkan sesuatu sehingga terlena, euforia, malah jauh dari Allah. Ciri pertama ini. Kita kan kadang-kadang masih labil, masih naik turun. Kedekatan kita dengan Allah antara lain cirinya yaitu tadi. Kita sering bahagia yang over ketika mendapatkan sesuatu atau bersedih yang over ketika kehilangan sesuatu. Kalau kita semacam ini berarti jiwa kita belum jiwa yang zuhud. Ciri kedua, seorang yang zuhud itu tidak terpengaruh oleh pujian dan cacian. Ada orang muji, dia tidak wow, hebatnya aku, atau wah, luar biasanya aku. Dan ada orang mencaci, ada orang mengkritik, dia tidak drop, dia tidak marah, dia tidak kemerungsung, biasa saja. Kadang-kadang kalau kita yang masih muda ini, kalau dipuji sering terlena, kalau dicaci, dikritik, marahnya luar biasa. Kalau postingan kita apa, terus ada yang komentari jelek, atau ada yang ngasih jempol bawah, oh itu kan kita sudah panas. Kalau ketemu orangnya, pingin saya jelaskan Pak detailnya, pingin saya jawab Pak, itu berarti kita masih terpengaruh oleh pujian dan cacian. Orang yang masih mudah terpengaruh ini biasanya sebenarnya dia belum menemukan kemantapan dalam hatinya tentang kebenaran atau kebaikan yang dia miliki. Kalau kita yakin benar, itu dipuji atau dicaci, tidak akan goyah. Kalau kita yakin baik, dipuji atau dicaci, tidak akan goyah. Biasanya yang membuat goyah itu karena kita sendiri tidak terlalu yakin dengan kebenaran dan kebaikan yang kita miliki. Kalau sudah yakin ya tidak kaget ada orang muji, alhamdulillah semua bukan jasaku tapi semua adalah anugerahnya Allah. Ada orang mencaci, ada orang mengkritik, alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk evaluasi, jangan-jangan memang ada yang keliru, sehingga setelah ini aku bisa memperbaiki diri. Tidak terpengaruh lagi, ini berarti jiwa yang zuhud. Yang ketiga, cirinya orang zuhud itu karena sudah punya ciri 1 dan ciri 2, orang zuhud ini biasanya hidupnya gembira. Kenapa gembira? Ya karena sudah stabil. Tidak kaget kalau dapat sesuatu, kemudian tidak sedih kalau kehilangan sesuatu, tidak terpengaruh oleh pujian dan cacian. Yo pasti saja dia gembira, hidupnya stabil, tenang, ada apa-apa tidak kaget. Jalan sufi yang ketiga, zuhud. Jadi ayo tobat, mari membentuk jiwa yang qanaah. Yang ketiga, mari membentuk jiwa yang zuhud. Yang keempat,
untuk menempuh jalan sufi, kita harus tidak bosan menambah ilmu, tidak bosan belajar ilmu syariat. Kalau pakai istilahnya Syekh Nawawi. Ilmu syariat itu menurut Syekh Nawawi ada 3. Yang pertama, membahas tentang hal-hal lahiriah yang harus kita jalankan. Apakah itu ibadah, apakah itu muamalah. Ilmunya namanya ilmu fikih. Tentang wudhu, tentang sholat, tentang zakat, tentang haji. Ini namanya ilmu fikih. Belajar tentang peribadatan dan muamalah kita di hadapan Allah dari aspek fisiknya, lahiriahnya. Harus tahu ini. Kalau ini tidak tahu nanti tidak ada dasarnya. Tadi kan di depan dasarnya orang nyampe ke makom hakikat itu harus didahului oleh tarekat yang didasari oleh syariat. Maka harus kenal ilmu yang pertama ini, fikih. Dan juga harus kenal ilmu yang kedua, ilmu akidah. Akidah ini berhubungan dengan keimanan. Kenapa ini penting? Ya karena dasarnya semua perilaku agama itu akidah. Keimanan kita pada Allah. Jangan sampai nyeleweng, jangan sampai tidak sadar musyrik, tidak sadar kufur, tidak ngerti bahwa sudah melakukan kekufuran atau kemusyrikan atau kebid'ahan atau dan macam-macam. Ilmunya namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Harus belajar ini juga. Selain belajar ilmu fikih, harus belajar ilmu akidah. Plus yang ketiga yang juga sama-sama wajib, yaitu belajar ilmu tasawuf. Dalam rangka apa? Kalau tadi fikih ini lahiriahnya, tauhid ini membahas dasar keimanannya. Kalau tasawuf, urusan hati dan batinnya. Tasawuf ini penting biar fikihnya tidak formalitas dan lahiriah saja. Tanpa tasawuf bisa-bisa lahirnya bagus, dalamnya rusak, dan itu merusak amaliyah lahir. Sholatnya bagus, tapi kok ya terus riak, hanya untuk pamer saja. Hancurlah nilai dan pahalanya sholat. Hajinya sih luar biasa, bolak-balik, tapi kok ya terus jadi orang sombong, merasa lebih dari yang lain. Rusaklah pahala keutamaan haji yang dia lakukan. Zakat tidak berhenti-berhenti, sedekah, infak, membantu tetangganya yang fakir miskin, tapi kok masih ada dengki. Rusaklah dimensi batinnya, dan amaliyah lahirnya otomatis juga ikut rusak. Maka ilmu tasawuf penting untuk menjaga ini semua. Jadi menurut Syekh Nawawi yang keempat, seorang yang berjalan di jalan sufi harus tetap mau belajar, nambah wawasan, meluaskan ilmu. Jangan merasa, wah saya sudah makrifat ini Pak, tidak perlu belajar lagi. Saya sudah kasyaf ini Pak, ilmunya laduni kabeh, tidak butuh belajar lagi. Tidak. Coba teman-teman perhatikan para sufi, para ulama, sampai tua, bahkan sampai meninggal, masih aktif berkarya, masih aktif ngaji, masih aktif belajar. Karena manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang final 100% mutlak, tidak ada. Selalu ada kurangnya, selalu ada keplesetnya, selalu ada lemahnya. Maka harus mau terus belajar nambah ilmu. Kalau tidak mau nambah ilmu, ya nanti macet.
dengan segala kelemahan dan kekurangannya, tidak naik-naik kelas. Ini jalan yang keempat. Jalan sufi yang kelima adalah gemar hobi dengan menjalankan yang sunnah-sunnah. Pak, saya cita-citanya sufi, Pak, tapi kalau sholat malam kok berat ya, Pak. Sholat rawatib enggak pernah, Pak. Puasa juga ya kalau Ramadan aja, Pak. Nah, yang semacam ini berarti tidak gemar dengan yang sunnah-sunnah. Seorang sufi itu biasanya cinta, gemar, hobi dengan yang sunnah-sunnah. Kalau teman-teman membaca riwayat hidup, biografi para aulia, para ulama itu coba diperhatikan. Ada yang kalau malam sholat sekian ratus rakaat, ada yang zikir tidak berhenti-berhenti, ada yang menghatamkan Quran sekian hari sekali, dan seterusnya, semacam-macam. Menunjukkan bahwa mereka sangat gemar dengan hal-hal yang sunnah. Jadi hidupkan ini kalau kita memang ingin menempuh jalan sufi. Sufi kok tidak suka yang sunnah-sunnah, pokoknya yang wajib-wajib tok wis cukup, berarti belum mantap niatnya untuk menempuh jalan sufi. Karena seorang sufi itu seorang yang sangat cinta dengan Allah, ingin selalu bersama Allah, ingin selalu dekat, ingin selalu bersama, sehingga apapun media, apapun momen yang memungkinkan untuk dekat dengan Allah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Termasuk yang sunnah-sunnah ini. Di antara kegemaran pada yang sunnah adalah memperhatikan adab serta akhlak. Menurut Syekh Nawawi, adab ini ada 4. Yang pertama, adab syar'i. Yang kedua, adab tabi'i. Yang ketiga, adab kasbi. Yang keempat, adab sufi. Ini berarti apa? Ayo memperhatikan 4 hal ini, biar kita masuk dalam kategori orang yang akhlak dan adabnya baik. Yang pertama apa? Adab syar'i. Adab syar'i itu berarti ayo memperhatikan teknis, syarat, rukun, aturan main yang benar saat kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini namanya adab syar'i. Cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, cara haji yang benar. Nah, ini namanya adab syar'i. Yang kedua, adab tabi'i. Adab tabi'i ini maksudnya apa? Membentuk karakter. Ayo jadi orang yang jujur. Ayo jadi orang yang penyayang. Ayo jadi orang yang pemaaf. Ini namanya adab tabi'i. Ini juga harus diperhatikan untuk membuat kita jadi orang yang beradab serta berakhlak. Yang ketiga, adab kasbi.
adab kasbi ini cara kita, upaya kita untuk memperoleh sesuatu dalam hidup. Cara kita cari uang, cara kita cari ilmu, cara kita dan lain sebagainya. Kasab itu kan artinya memperoleh. Kita punya target, punya cita-cita, punya keinginan duniawi, maka harus kita perhatikan cara memperolehnya. Itu namanya adab kasbi. Yang keempat, adab sufi. Kalau adab sufi ini hubungannya dengan akhlak yang diajarkan dalam tasawuf. Misalnya adab sufi itu mata dipakai untuk melihat apa, jangan melihat apa. Tangan dipakai untuk apa, jangan dipakai untuk apa. Di banyak tema sufi sering kita bahas. Atau silahkan dicek misalnya di Hidayatul Hidayah, itu seperti kemarin. Hidung, apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Telinga, apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Nah, ini namanya adab sufi. Jadi di antara hobi kegemaran seorang sufi pada yang sunnah adalah perhatian terhadap akhlak serta adab. Yang itu isinya adab syar'i. Ayo diperhatikan cara teknis, metode yang benar untuk menjalankan syariat Allah. Yang kedua adab tabi'i, ayo membentuk karakter kita dengan karakter akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, yang baik. Ada adab kasbi, ayo melakukan sesuatu, memperoleh sesuatu dengan cara yang beradab, dengan cara yang baik. Dan ada adab sufi. Oke, ini jalan sufi yang kelima. Jalan sufi dengan cara gemar senang melaksanakan hal-hal yang sunnah. Terus yang keenam, jalan sufi yang keenam, Syekh Nawawi memberi kita wasiat untuk membentuk karakter tawakal. Tawakal ini nanti kalau di Indonesia diserap menjadi berhubungan dengan kata-kata wakil. Atau teman-teman mungkin masih ingat salah satu kalimat thayyibah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah itu ni'mal wakil, sebaik senikmat-nikmatnya wakil yang bisa dipasrahi. Maksudnya apa? Allah lah tempat untuk berserah diri yang paling puncak, paling baik. Kalau kita sudah bisa membentuk sikap menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah, itulah yang disebut jiwa yang tawakal. Jadi bertawakal berarti menyerahkan diri, berserah diri terhadap Allah dalam segala hal. Kehendakku, kehendak kita serahkan pada kehendaknya Allah. Biasanya tawakal ini digandengkan dengan ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha. Ikhtiar kemudian tawakal. Seorang sufi harus memiliki jiwa yang tawakal. Lawannya tawakal apa? Orang yang merasa mampu, merasa bisa, orang yang merasa kuasa, ini orang yang susah untuk bertawakal. Makanya menurut Syekh Nawawi dalam Salalimul Fudola itu tawakal itu diantara karakternya adalah fakir. Fakir itu orang yang merasa fakir, merasa lemah, merasa kurang, merasa tidak mampu.
Kalau teman-teman membaca banyak kitab-kitab para ulama besar, itu mereka sering di depan namanya sendiri yang resmi ditambahi gelar sendiri al-fakir. Orang yang fakir, orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tidak punya daya, tidak punya kuasa. Nah, orang yang merasa diri fakir ini mudah untuk tawakal, berserah diri pada Allah. Tapi orang yang merasa dirinya kaya, merasa dirinya pinter, merasa dirinya mampu, merasa dirinya kuasa, susah untuk tawakal. Tidak mungkin dia memasrahkan kepada Allah karena jiwanya sendiri sudah jiwa merasa bisa, merasa penting, merasa besar. Untuk bisa tawakal dibutuhkan kesadaran akan fakir, diri kita sendiri yang lemah, yang kurang. Nah, sufi harus punya jiwa tawakal karena tidak mungkin seorang sufi itu tinggi hati, sombong, dan lain sebagainya. Terus, itu yang keenam. Jadi apa saja tadi? Taubat, kemudian qanaah, kemudian zuhud, kemudian mau belajar terus, kemudian senang melakukan hal-hal yang sunnah. Yang keenam, tawakal. Yang ketujuh, ikhlas. Ikhlas ini sudah banyak dijelaskan dalam ngaji filsafat juga beberapa kali di beberapa tema kita jelaskan tentang ikhlas. Yang jelas, ikhlas berarti apapun yang kita lakukan, kita persembahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa pamrih apapun dan tanpa merasa diri kita mampu, diri kita besar, karena kita merasa semua daya, semua kekuatan yang kita miliki sumbernya dari Allah saja. Kalau menurut Syekh Nawawi, ikhlas itu berarti membersihkan diri dari ujub dan senantiasa istiqomah beribadah hanya untuk Allah saja. Ujub itu merasa diri mampu, merasa diri besar, merasa diri penting. Nah, ini mempengaruhi orang untuk tidak ikhlas, membuat orang tidak ikhlas. Lawannya ikhlas adalah riya. Riya itu pamer. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat orang sebagai penting, ingin dilihat orang sebagai bisa. Itu riya. Riya ini termasuk amal yang merusak kebaikan. Menurut Syekh Nawawi, riya itu ada dua kategori. Yang pertama, riya yang dalam kategori pamer. Kalau pamer itu berarti live di waktu yang sama. Saya pamer sholat, itu kan berarti pas waktu sholat. Kalau ini tidak terbantahkan, itu memang riya. Ingin pamer zakat, misalnya pas waktu zakat difoto, mengundang wartawan, kemudian diposting, dan seterusnya. Ingin kelihatan, ini namanya riya. Ya kalau kelihatan dengan sendirinya nggak masalah. Tapi kan ada yang memang ingin dilihat, ingin diliput, ingin difoto, atau diposting sendiri. Nah, itu namanya riya. Atau yang nomor dua, kalau ini namanya riya khofi. Riya khofi itu tidak live, tidak pada saat itu, tapi cerita-cerita. Wah, tadi malam itu waktu sholat saya merasa mendapatkan. Nah, ini cerita-cerita. Kan tidak ada orang tahu dia tadi malam sholat apa enggak. Jadi pada saat dia beramal tidak ada orang lihat. Biar orang lain tahu, besok pagi cerita. Ini namanya riya khofi. Menurut Syekh Nawawi ini menggugurkan amal. Jadi
Jalan sufi yang ketujuh, ayo ikhlas, jangan ujub, jangan riya. Ada quotes yang dikutip oleh Syekh Nawawi dalam Salaimul Fudola itu, yaitu dari seorang sufi besar namanya Fudail bin Iyad tentang riya ini, yang mungkin dulu pernah saya sampaikan. Disebutkan begini kalimatnya, waqolal Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlihim syirkun. Katanya Fudail bin Iyad, meninggalkan amal karena manusia itu riya, wal amalu li ajlihim, dan beramal karena manusia itu syirik. Nah, ini kalau kita kan biasanya ya dua-duanya syirik. Beramal karena manusia, dua-duanya riya. Beramal karena manusia kita sebut riya karena ingin pamer. Tapi katanya Fudail bin Iyad yang disetujui oleh Syekh Nawawi, beramal karena manusia itu syirik. Meninggalkan amal karena manusia, ini baru yang disebut riya. Kenapa beramal karena manusia itu syirik? Ya berarti karena ketika dia melakukan sesuatu, dia menduakan Allah. Harusnya amal ini kan untuk Allah saja, tapi sekarang Allahnya diganti manusia. Sehingga oleh Syekh Fudail disebut itu namanya syirik. Lah kalau yang riya gimana? Yang riya itu meninggalkan amal karena manusia. Meninggalkan amal karena manusia itu contohnya begini. Misalnya kita di satu momen kita yang biasanya sholat duha misalnya, kok yo pagi ini pas bareng teman-teman ini. Biasanya saya sholat duha sih, tapi saya mau pamit sholat duha ndak enak, nanti dianggap sok soleh atau dianggap alah sunnah aja atau nah. Karena malu pertimbangan manusia terus ndak jadi sholat duha. Nah ini namanya riya. Jadi berarti apa? Kita meninggalkan duha karena pertimbangan manusia, bukan karena Allah. Sebenarnya sih sunnah, tapi karena pertimbangannya pertimbangan manusia. Biar orang melihatku, oh ndak sih dia bukan orang soleh, oh ndak sih dia orangnya biasa saja. Oh, pertimbangan manusia. Maka itu namanya riya. Ada yang ingin dia pamerkan. Oh anak ini lo ndak suka pamer, anak ini sebenarnya rajin Senin Kemis tapi dia tidak diperlihatkan, dan seterusnya. Kita ingin dianggap seperti itu. Sebenarnya itulah riya. Anak ini sebenarnya baik luar biasa loh, nggak pernah posting aja dia. Sebenarnya dia ini amalnya banyak, dia tidak pernah pamer aja. Padahal itu kita sengaja tidak posting, sengaja tidak pamer, biar dipuji seperti itu. Nah itu namanya riya. Tapi kebalikannya, kalau kita beramal karena manusia itu tidak cuma riya, tapi syirik. Berarti Allah kita padankan dengan manusia yang lain. Itu namanya syirik. Jadi ini pandangan dari Syekh Fudail bin Iyad tentang riya yang merupakan lawannya ikhlas. Berarti harusnya bagaimana Pak? Ya sudah, pertimbangan manusia itu jangan jadi ukuran, jangan jadi parameter untuk kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pertimbangannya harus pertimbangan Allah saja. Jangan pamer gelar haji, tapi juga jangan mati-matian menolak disebut orang haji. Kenapa mati-matian menolak juga jangan? Jatuhnya seperti itu tadi. Paling tidak, kalau ada orang mati-matian menolak, menunjukkan sebenarnya dia juga masih ribut, masih sibuk dengan panggilan.
terserahlah orang manggil apa, fokusku hanya Allah saja. Nah, itulah nanti yang jadi jalan untuk ikhlas. Terus jalan sufi yang ke-8 adalah uzlah. Ini kalau uzlah ini agak dekat dengan zuhud, agak dekat dengan qanaah. Tapi uzlah, kalau tadi zuhud sama qanaah kan pembentukan jiwanya. Kalau uzlah ini ada aktivitasnya, yaitu aktivitas menjauh dari keramaian. Karena takut dapat pengaruh yang buruk. Jadi uzlah itu menghindar kerumunan karena khawatir dapat pengaruh buruk. Alasan khawatir dapat pengaruh buruk ini penting, karena nantinya kalau dianggap oh sudah tidak ada pengaruh buruk, atau oh enggak kok ini orang-orang soleh semua, ya berarti tidak menjauh lagi. Mungkin sudah balik mendekat karena bisa mengambil manfaat. Jadi uzlah itu kalau merasa, misalnya sampean merasa wah saya ini kalau masih bareng teman-temanku ini ndak iso aku soleh-soleh ini, ndak iso aku beres batinku, sudahlah aku minggir dulu. Nah, ini namanya uzlah. Aku pulang kampung dulu aja, atau aku tak di kos-kosan di kamar aja, ndak usah ikut-ikutan mereka keluar-keluar biar aku ndak terpengaruh. Nah, ini namanya uzlah. Jadi kehati-hatian agar tidak terpengaruh oleh orang.